Sama sekali kita tidak pernah berpikir untuk meningkatkan level mereka, meningkatkan edukasi mereka. Yang kita tahu yang terakhir adalah yang penting mereka mengeluarkan seluruh potensinya untuk perusahaan. Kamu punya apa? Berikan kepada saya. Oke. Jadi kalau dia punya kompetensi A, berikan kompetensi itu kepada saya untuk memperkaya perusahaan saya. Kamu punya kompetensi B, berikan kompetensi B itu kepada saya untuk memperkaya perusahaan saya. Kamu punya kompetensi C, kamu berikan C itu kepada saya untuk memperkaya perusahaan saya. Nah, setelah A, B, C itu digunakan dan habis, jadi D-nya tidak ada, maka kita mulai menganggap bahwa karyawan itu sudah tidak berguna lagi untuk perusahaan. Sadis ya. Halo bos, ketemu lagi dengan saya di sesi Coach Rama berbagi strategi. Di sesi kali ini saya ingin berbagi mengenai strategi manajemen, yaitu tentang karyawan itu human capital dan bukan human resources. Kenapa sih ini saya bawa gitu kan? Sederhananya kayak gini bos, perbedaan cara kita melihat karyawan itu sebagai human capital atau human resources akan sangat mempengaruhi cara kita memperlakukan mereka. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan antara human capital dan human resources sehingga sampai saya bawa ini kepada bos-bos di depan? Gitu kan? Oke, perbedaannya bagaimana? Ketika kita berbicara human itu sebagai sebuah kapital, maka kita berpikir untuk selalu berinvest dan menambahkan value kepada kapital ini, sehingga ketika waktunya di-appraise, maka nilainya, future value-nya ini sudah bertambah dibandingkan apa yang kita investkan di masa lalu. Nah, berbeda dengan yang namanya resources. Kalau kita berbicara tentang resources, berarti kita berbicara mengenai sumber daya yang ada sekarang, kemudian kita gali sumber daya itu, dan setelah sumber daya itu habis, maka kita akan tinggalkan. Seperti itu. Kelihatannya sederhana, kelihatannya kecil, tapi ini memberikan efek yang sangat besar tentang bagaimana cara kita memperlakukan tim yang kita pimpin, bos. Nah, bagaimana cara kita melihat apakah kita saat ini sedang memperlakukan tim kita sebagai sebuah kapital atau sebagai sebuah resources gitu kan? Jangan sampai salah ya bos. Kalau salah nanti bisa-bisa tim kita yang merupakan salah satu orang andalan kita keluar hanya gara-gara mereka tidak dianggap sebagai aset, namun dianggap sebagai resources atau sumber daya yang dikeruk. Oke, kita mulai. Bagaimana kita membedakan apakah kita memperlakukan tim kita sebagai kapital atau sebagai resources? Yang nomor satu, itu adalah lebih kepada cara pandang kita melihat mereka. Apakah kita melihat tim kita ini sebagai sebuah opportunity untuk bisnis kita bisa berkembang, ataukah kita melihat tim kita ini sebagai sebuah expense yang menguras margin perusahaan kita? Nah, kelihatannya kan udah mulai ya ini ya, perbedaannya sudah mulai kelihatan. Maksudnya gimana sih? Contoh yang paling sederhana seperti ini bos. Ketika kita memiliki seorang karyawan, kita melihat karyawan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita menilai karyawan tersebut, apakah kita melihat karyawan ini sebagai sebuah benefit di masa depan atau opportunity yang bisa meningkatkan perusahaan kita, ataukah kita melihat karyawan ini sebagai sebuah expense yang dimana kita setiap bulan membayarkan gaji mereka, yang dimana itu menguras margin atau keuntungan perusahaan kita. Bagaimana cara kita melihat itu menentukan bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Orang yang memperlakukan karyawannya sebagai sebuah kapital, itu yang mereka lakukan adalah mereka akan menyayangi karyawannya, kemudian akan memberikan investnya kepada karyawan, sehingga karyawan ini bertumbuh dan memiliki nilai yang besar di masa yang akan datang. Berbeda dengan ketika kita melihat karyawan itu sebagai sebuah expense. Kita selalu berpikir bagaimana cara kita agar kita tidak rugi setiap bulan membayar mereka dengan gaji, bonus, benefit dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya memberikan umpan balik yang bagus kepada kita,
nilai balik yang bagus kepada kita, sehingga gaji bulanan mereka itu tidak menjadi sebuah kerugian ketika kita membayar. Ketika kita punya mindset seperti itu, perlakuannya pasti berbeda, bos. Di satu sisi kita melihat karyawan itu opportunity, kita akan memperlakukan mereka dengan spesial. Di sisi lain, ketika kita melihat karyawan sebagai sebuah resources, maka kita akan memperlakukan mereka sebagai sebuah objek yang digali. Itu nomor satu ya, bos. Perbedaan cara pandang akan mempengaruhi bagaimana cara kita memperlakukan tim atau karyawan yang kita miliki. Yang nomor dua, cara kita membedakan apakah kita memperlakukan karyawan kita sebagai capital atau sebagai resources, itu adalah pada hal development atau pressure. Maksudnya bagaimana? Development maksudnya gini. Saat ini karyawan kita ini memiliki kompetensi A. Oke. Nah, kita berpikir bahwa ke depannya karyawan ini akan bersinergi bersama-sama dengan perusahaan. Tentu ketika kita berbicara ingin bersinergi dengan karyawan tersebut, karena kita melihatnya sebagai sebuah opportunity yang di nomor satu tadi ya, karena kita melihat sebagai sebuah opportunity, maka kita berpikir untuk menginvestkan dana kita untuk membuat kompetensi dari karyawan ini semakin tinggi. Ketika kompetensi karyawan ini semakin tinggi, maka yang kita dapatkan adalah kinerjanya pun akan semakin tinggi. Ketika kinerjanya semakin tinggi, yang kita dapatkan tentu saja adalah return yang semakin tinggi bagi perusahaan. Apabila kita melihat karyawan itu sebagai capital dan ingin berinvest, sama kayak rumah aja. Kalau kita ingin rumah kita di-appraise lebih tinggi, maka kita tinggikan bangunannya gitu kan. Nah, berbeda dengan kalau kita melihat karyawan itu sebagai resources, bos. Nah, ketika kita melihat karyawan kita sebagai resources, kita selalu berpikir bahwa karyawan ini sudah saya bayar, maka seharusnya karyawan ini memberikan nilai balik minimal yang sama dengan gaji yang dia dapatkan ketika bekerja di tempat kita. Kita selalu berpikir untuk mempres karyawan kita. Anda harus meet the target, bagaimanapun caranya saya tidak tahu. Yang penting Anda harus sesuai dengan apa yang dibayarkan. Sehingga pada akhirnya kita tidak pernah berpikir untuk mendevelop karyawan itu. Yang kita pikirkan adalah saya bayar kamu berapa, kamu harus mengembalikan kepada saya berapa. Itu nomor dua, bos, cara kita melihat bagaimana kita memperlakukan karyawan, apakah sebagai capital ataukah sebagai resources. Dan yang nomor tiga, yang paling sederhana, paling terakhir ya, tidak usah banyak-banyak, cukup tiga saja sebagai tempat kita men-screening apakah kita memperlakukan karyawan sebagai capital atau sebagai resources. Yang nomor tiga itu adalah upgrade or draining. Nah, ini yang lebih sadis, bos. Jadi maksudnya gini, ketika kita bicara tentang capital, maka kita selalu berpikir untuk mengupgrade mereka. Contoh yang paling sederhana upgrade itu adalah memberikan edukasi lebih. Kita berikan kepada karyawan kita beasiswa untuk mereka melanjutkan studi. Kita memberikan kepada mereka kesempatan untuk berkarir yang lebih tinggi. Kita berikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan knowledge yang lebih besar sehingga pada akhirnya mereka bisa berkembang. Dan syukur-syukur terakhir mereka bisa menjadi pengganti kita ketika kita dipromosi atau ketika kita pensiun. Nah, ketika kita berpikir future seperti ini kepada karyawan kita, tentu berarti kita sedang memperlakukan karyawan kita sebagai sebuah capital. Berbeda dengan kalau kita memperlakukan karyawan kita sebagai sebuah resources, maka kita akan menganut prinsip draining. Kuras habis, bos. Sama sekali kita tidak pernah berpikir untuk meningkatkan level mereka, meningkatkan edukasi mereka. Yang kita tahu yang terakhir adalah yang penting mereka mengeluarkan seluruh potensinya untuk perusahaan. Kamu punya apa? Berikan kepada saya. Oke. Jadi kalau dia punya kompetensi A, berikan kompetensi itu kepada saya untuk memperkaya perusahaan saya.
Kamu punya kompetensi B, berikan kompetensi B itu kepada saya untuk memperkaya perusahaan saya. Kamu punya kompetensi C, kamu berikan C itu kepada saya untuk memperkaya perusahaan saya. Nah, setelah A, B, C itu digunakan dan habis, jadi D-nya tidak ada, maka kita mulai menganggap bahwa karyawan itu sudah tidak berguna lagi untuk perusahaan. Sadis ya. Jadi inilah yang disebut dengan draining. Ketika kita sudah menguras semua kemampuan yang dimiliki oleh karyawan kita, maka pada akhirnya kita sudah mulai menganggap bahwa karyawan ini sudah tidak perform lagi, tidak layak lagi, dan sudah tidak bisa memberikan nilai tambah untuk perusahaan, sehingga sudah waktunya karyawan ini untuk tidak dioptimalisasikan atau sudah waktunya untuk bye-bye. Berbeda dengan tadi ya, akan selalu di-upgrade. Oke bos, sederhana sekali, namun inilah 3 cara untuk membedakan apakah kita sedang memperlakukan karyawan kita sebagai capital atau sebagai resources. Karyawan itu human capital bos, bukan human resources. Ketika kita ingin perusahaan kita tumbuh, maju, dan berkembang menjadi lebih besar daripada saat ini, maka pastikan bahwa kita memperlakukan karyawan kita sebagai human capital dan bukan human resources. Oke bos, semoga bisa jadi manfaat untuk diri kita merefleksi dan membedakan. Jangan-jangan saat ini kita masih memperlakukan karyawan kita sebagai human resources dan bukan sebagai human capital. Let's change sehingga kita bisa membesarkan perusahaan kita 5, 10, 15, 20 tahun lagi dan menjadikan perusahaan kita sustainable dalam menghadapi apapun karena kita punya karyawan yang kompeten. Oke, thank you very much. Sampai ketemu lagi di sesi Coach Rama berbagi strategi. Selamat siang bos. Work smart.